Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Fahade inilah kabar Sumatera. Pemirsa, 6 lokasi hiburan malam di kota Jambi digerebek polisi karena diduga sering dijadikan tempat pesta narkoba. Sejumlah pengunjung panik melihat polisi yang datang. Bahkan banyak pengunjung yang mencoba melarikan diri saat dua anjing pelacak yang digunakan polisi mengendus mencari keberadaan narkoba yang diduga disembunyikan. Penggerebekan tempat hiburan malam yang melibatkan anjing pelacak ini akan rutin dilakukan oleh tim Samapta dari Polda Jambi agar hiburan malam terhindar dari peredaran narkoba. Ribuan warga di 4 desa di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan antre berdesakan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Di wilayah Musi Banyu Asin terdata sebanyak 35.400 warga yang berhak mendapatkan bantuan BLT BBM. Ramainya warga yang akan mengambil bantuan BLT membuat pihak panitia penyaluran BLT kewalahan. Pasalnya setiap hari sebanyak 1.000 warga datang ke pos penyaluran BLT BBM yang telah disiapkan. Pembagian dana BLT BBM sebesar Rp500.000 ini sudah berlangsung selama 1 pekan. Namun hingga saat ini belum juga selesai. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Unjuk rasa massa gabungan mahasiswa dan ormas yang menolak kenaikan harga BBM di depan Pemkot Metro Lampung berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat massa demonstran memaksa hendak masuk ke kantor Pemkot Metro dan dihalangi oleh aparat keamanan. Massa kemudian memaksa naik ke pintu gerbang. Keributan mereda setelah wali kota Metro yakni Wahdi Sirajudin menemui pendemo. Mahdi mendengar aspirasi massa dan berjanji akan menyampaikannya ke pemerintah pusat. Praktik ilegal penjualan BBM jenis biosolar diduga menjadi penyebab sulitnya nelayan di kota Sibolga, Sumatera Utara mendapatkan pasokan BBM. Akibatnya pemirsa, baru hari pertama nelayan bisa mendapatkan BBM untuk melaut setelah menunggu selama 2 pekan lamanya. Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga yakni Jamil Zep Tumori menduga sulitnya nelayan mendapat pasokan BBM karena adanya praktik ilegal penjualan BBM jenis biosolar. Sebanyak 1.700 ton BBM dijual dengan harga yang cukup tinggi, yakni ke kapal-kapal yang berada di tengah laut yang tidak memiliki izin sandar di Pelabuhan Sibolga. Ia pun meminta agar Polda Sumatera Utara turun tangan dan mengusut tuntas permasalahan BBM ini. Pemirsa, kasus penyanderaan terjadi di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ada 5 warga yang sedang bermain kartu tiba-tiba dihampiri dan disandra oleh 4 pria yang mengaku sebagai polisi Polda Sumatera Selatan. Tiga pelaku penyanderaan sekaligus pemerasan ini dapat diringkus oleh petugas kepolisian Polsek Bayung Lencir dan Polsek Babat Supat di kawasan Betung, Jalan Lintas Timur, Sumatera. Satu pelaku bahkan tewas dalam penyergapan itu karena terkena tembakan aparat.
Keempat pelaku masing-masing bernama Ahmad Emza yang merupakan pecatan polisi, sementara 3 lainnya bernama Egi Muzakir, Febriansah, serta Ardiansyah. Mereka merupakan komplotan penjahat dengan modus penyanderaan dan pemerasan yang dalam beraksi selalu mengaku sebagai aparat polisi dari Polda Sumatera Selatan. Sebelum ditangkap, para penjahat ini menyandra 5 warga desa Mekarjaya, Kecamatan Bayung Lencir yang sedang bermain kartu. Kemudian para pelaku meminta uang tebusan sebesar 30 juta rupiah kepada para keluarga korban. Pertama memang diajak oleh yang korban yang mati, tersangka yang mati itu Pak. Diajaknya ke arah Bayung Lencir mau nyari orang judi, mau di 86 kan Pak. Terus? Alasan ininya kan dari Polda, polisi dari Polda Pak. Jadi kalian mengaku dari Polda gitu? Iya, Jadi kamu menangkap orang lagi main tuh? Iya, main judi nggak itu? Enggak, pas yang kejadian itu. Jadi main kartu biasa aja? Biasa, Pak. Kamu tangkap? Iya Pak. Terus kamu masukin ke? Masih mobil Pak. Kemudian? Kemudian oleh yang mati ini Pak, dipintanya duit Pak. 86? Ya 86 kan Pak. Salah seorang korban menjelaskan para pelaku menuduh korban bermain judi dan langsung memasukkan mereka ke dalam mobil. Ini judi ya kamu? Nggak ada Pak. Kalau judi jelas duit pececeran di sini Pak. Ini nggak ada. Wah ini judi ini. Turun 2 orang lagi dari mobil, berdua turun. Jadi langsung berdua turun langsung merangkul kami. Langsung merangkul. Pak kamu judi ini. Langsung masuk dalam mobil. Paksa masuk. Dipaksa. Dalam mobil Pak diapain aja Pak? Ya, jadi dalam mobil itu kami disiksa lah kan. Aparat kepolisian Polsek Bayung Lencir setelah mendapat laporan langsung melakukan pengejaran dibantu anggota Polsek Babat Supat. 4 pelaku sempat menodongkan senjata api ke arah petugas sehingga petugas melepaskan tembakan ke arah mobil pelaku beberapa kali. Nah, di Betung, tepatnya di pinggir jalan lintas juga, akhirnya dengan sigap anggota melakukan penghadangan dengan menabrakkan kendaraan. Pada saat menabrakkan kendaraan itulah ada 2 orang pelaku yang melarikan diri dari dalam kendaraan sambil tetap memegang senjata api. Daripada membahayakan petugas lain dan nyawa orang lain, karena itu jalan lintas, warga juga sudah cukup ramai. Para pelaku sudah 5 kali melakukan aksi kejahatan yang sama di 5 kabupaten di Sumatera Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku penyanderaan ini dijerat dengan pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kabar Sumatera akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Pemirsa, cendekiawan Muslim Asyumardi Azra hari ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Profesor Asyumardi Azra tutup usia pada hari Minggu lalu setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Serdang Selangor di Malaysia akibat mengalami gangguan kesehatan. Jenazah Profesor Asyumardi Azra disolatkan di Auditorium Harun Nasution Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa pagi.
Sholat jenazah dimulai sekitar pukul 7 pagi yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Sholat jenazah ini diikuti ratusan pelayat dan kolega almarhum, termasuk sejumlah pejabat pemerintahan. Setelah disolatkan di UIN, jenazah kemudian diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Iring-iringan mobil ambulans yang membawa jenazah tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Prosesi pemakaman Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini digelar dengan upacara militer. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bertindak sebagai inspektur upacara di pemakaman ini. Selain keluarga, prosesi pemakaman ini juga dihadiri sejumlah tokoh seperti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Profesor Azumardi Azra tutup usia pada hari Minggu lalu di Malaysia. Almarhum meninggal di rumah sakit Serdang di Selangor, Malaysia setelah mengalami gangguan kesehatan. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu datang ke Malaysia dalam rangka undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia. Ketua Dewan Pers itu meninggal dalam usia 67 tahun. Kepergian cendekiawan Muslim yang dikenal bersahaja dan memiliki prestasi gemilang menjadi duka yang mendalam bagi seluruh akademisi dan berbagai kalangan. Selamat jalan, Profesor Azumardi Azra. Jasa, ilmu, dan kebaikanmu akan selalu kami kenang. Tim TV One mengabarkan. Sepanjang hidupnya, almarhum Azumardi Azra lebih banyak berkutat di dunia pendidikan sehingga dikenal produktif menuangkan pikirannya dalam tulisan dan buku. Cendekiawan Muslim ini pemirsa bahkan mendapatkan berbagai gelar kehormatan, salah satunya dari Kerajaan Inggris dan menjadi Sir pertama dari Indonesia. Cendekiawan Muslim itu tutup usia setelah menjalani perawatan di rumah sakit usai mengalami gangguan kesehatan. Akademisi dan cendekiawan Muslim Prof. Azumardi Azra lahir pada 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia meninggal dalam usia 67 tahun. Sepanjang hidupnya, almarhum lebih banyak berkutat di dunia pendidikan. Ia juga dikenal produktif menuangkan pikirannya dalam tulisan dan buku. Pada tahun 2010, ia memperoleh gelar kehormatan Commander of the Order of British Empire atau CBE dari Kerajaan Inggris dan menjadi Sir pertama dari Indonesia. Gelar CBE diberikan Kerajaan Inggris kepada individu untuk menghargai kontribusi positif yang telah dilakukan di bidang pekerjaan merek. Dengan gelar ini, Azumardi Azra dianggap telah diakui sebagai anggota keluarga bangsawan Inggris. Pada tahun 2022, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala mempunyai kenangan khusus bersama almarhum saat menjabat staf khusus Wapres bidang reformasi birokrasi serta sejumlah jabatan penting lainnya. Beliau di samping sebagai profesor, dia juga telah 10 tahun menjadi deputi waktu saya waktu presiden di kantor Wapres. Sehingga begitu banyak jasa beliau kepada kita semua, kepada umat, kepada bangsa, dan beliau juga bukan hanya Indonesia, juga di internasional. Dia mungkin satu-satunya warga negara yang mendapat gelar Lord Sir di Indonesia ini, dan juga mempunyai keilmuan yang sangat dihormati di kalangan dunia intelektual di dunia ini. Dan itu atas nama saya pribadi dan keluarga serta Dewan Masjid menyampaikan
ucapan sekali lagi belasungkawa. Selamat jalan Prof. Azumardi Azra. Jasa, ilmu dan kebaikanmu akan selalu kami kenang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polri memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terkait pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan demikian Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Sidang Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang atas permohonan banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang terjerat kasus pembunuhan ajudannya Brigadir J. Dalam sidang komisi etik sebelumnya, diputuskan Sambo diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi Polri. Sidang KKEP banding berlangsung selama 3 jam tanpa kehadiran Verdi Sambo. Dan hasilnya adalah menolak permohonan banding yang diajukan Sambo. Keputusan yang diambil pada hari ini adalah keputusan kolektif kolegial bersifat final dan mengikat. Sidang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto. Putuskan permohonan banding dari saudara pemohon banding nama Verdi Sambo SIK MA, pangkat NRP Irjen Pol NRP 73020260, jabatan Panglima Kesatuan Yama Polri. 1. Menolak permohonan banding pemohon banding. Usai sidang, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa keputusan sidang banding ini merupakan putusan akhir dan tidak memungkinkan adanya upaya hukum lain atas hasil sidang hari ini. Keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan proses terkait kasus-kasus kode etik di Duren 3 kemarin. Hasil keputusan banding ini akan disampaikan pada Biro SDM Polri yang kemudian akan menindaklanjuti secara administrasi. Surat keputusan pemecatan Verdi Sambo akan diterima oleh yang bersangkutan dalam 3 hari kerja. Dari Jakarta, Paramita Dwi Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Seorang pengendara mobil berplat dinas Kementerian Pertahanan menodongkan senjata api ke pengendara lain saat melintas di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Dari video amatir yang berdurasi lebih dari 1 menit, tampak mobil hitam berplat dinas hendak menyalip kendaraan minibus dari sisi kanan di ruas tol Jagorawi dari arah Bogor menuju Jakarta, tepatnya di kilometer 11 Cipayung, Jakarta Timur hari Minggu kemarin. Kejadian berawal saat kendaraan berplat dinas hendak menyalip dari sisi kanan, namun minibus hitam tidak memberikan jalan karena ruang yang sempit dan dikhawatirkan dapat bersenggolan. Setelah menyalip dari sisi kiri minibus, pengendara mobil berplat dinas menodongkan benda yang diduga senjata api ke arah pengendara minibus. Hingga kini belum diketahui pasti apakah plat mobil dinas dan senjata api tersebut asli atau tidak, karena pihak PJR Jalan Tol Jagorawi belum menerima laporan dari korban. Pihak kepolisian dan PT Jasa Marga kini masih menyelidiki kasus dan mencari rekaman CCTV untuk mengidentifikasi identitas pelaku penodongan. Untuk tindak lanjutnya, nanti kami dari petugas PJR akan berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga mengenai kegiatan tersebut, apakah memang benar terjadi atau tidak, melalui rekaman CCTV, karena sampai saat ini dari pihak yang korban itu tidak ada pelaporan baik ke PJR maupun ke pihak Jasa Marga, sehingga kami juga ingin memastikan kebenarannya, apakah itu memang benar-benar terjadi ataupun hanya video-video buatan semata. Pengendara mobil yang menjadi korban penodongan senjata api diimbau segera melapor untuk kepentingan proses penyelidikan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Azhar Simanjuntak mengatakan pihak Kemhan
sedang memproses pelaku penodongan dan akan dikembalikan ke Mabes TNI. Selain itu, Dhanil atas nama Kementerian Pertahanan juga berterima kasih sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan yang bersangkutan. Kementerian Pertahanan secara resmi sudah melakukan proses hukum terhadap personil Kemhan yang melakukan tindakan tidak patut di Tol Jagorawi. Yang bersangkutan diputuskan akan dikembalikan ke Mabes TNI untuk kemudian dihadapkan dengan proses hukum selanjutnya oleh Puspom TNI. Kedua, Kementerian Pertahanan berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang secara aktif peduli dengan tindakan dan perilaku personil Kementerian Pertahanan. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih dan menghormati kepedulian tersebut. Ketiga, Kementerian Pertahanan tentu memohon maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa tidak nyaman dan merasa tindakan personil Kementerian Pertahanan tersebut tidak patut dan tidak layak. Oleh sebab itu dengan terbuka kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Pengurangan pasokan LPG 3 kg mulai gencar dilakukan. Sebagai gantinya, pemerintah melalui perusahaan listrik negara akan memulai program konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau induksi bagi rumah tangga. Perusahaan listrik negara PLN tengah menggodok program konversi penggunaan LPG 3 kg ke kompor induksi atau kompor listrik bagi rumah tangga. Untuk tahap awal, uji coba program ini menargetkan 15,3 juta pelanggan listrik bersubsidi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan, program konversi LPG ke kompor induksi dapat menghemat APBN sebesar Rp330 miliar per tahun. Program konversi kompor induksi ternyata terbukti memberikan penghematan APBN walaupun ini masih dalam skala uji klinis yaitu 2.000 sampling saja. Ini dari sampling 23 keluarga penerima manfaat, ini ada pengurangan saving APBN yaitu sekitar 20 juta per tahun. Nah, untuk program konversi tahun 2022, selama setahun akan ada proyeksi saving APBN sebesar Rp330 miliar per tahun. Kemudian untuk 2023, 5 juta KPM ini akan ada proyeksi saving APBN yaitu sekitar 5,5 triliun per tahun. Dan savingnya ini dari mana? Ini dari fakta bahwa per kilogram LPG biaya keekonomiannya adalah sekitar 20.000, sedangkan per kilogram listrik ekivalen biaya keekonomiannya adalah sekitar Rp11.300 per kilogram listrik ekivalen. Saat ini PLN telah melakukan uji klinis terhadap 2.000 proyek percontohan di Solo dan Bali. Penggunaan kompor listrik diklaim menghemat biaya sekitar 10 hingga 15% dibandingkan dengan penggunaan kompor LPG 3 kg. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kita lanjutkan kabar Sumatera, pemirsa. Aksi perampokan yang terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera viral di media sosial.
Aksi komplotan perampok yang terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera di Desa Batu, Bandung ini terekam kamera ponsel milik pengendara mobil lain dan viral di media sosial. 7 perampok mengadang mobil yang dikendarai korban menggunakan kayu balok. Para pelaku yang membawa senjata rakitan dan senjata tajam menggasak uang lebih dari 300 juta rupiah dan barang elektronik milik korban. Uang 300 juta rupiah akan dipakai korban untuk membayar buah sawit di pabrik kelapa sawit di Kabupaten Empat Lawang. Sekitar jam 7 pagi di daerah kita, di wilayah kita, tepatnya di Desa Batu Bandung, telah terjadi perampokan mobil Gia dengan kerugian uang sekitar 300 juta lebih termasuk barang elektronik. Untuk pelakunya sendiri deteksi ada berapa orang? Sesuai dengan keterangan yang kita ambil sekitar 7 orang. Pakai topeng dengan menggunakan senjata rakitan ditambah 3 parang untuk merampok daripada mobil yang digunakan oleh korban. Kasus perampokan tersebut dalam penanganan Polsek Muara Beliti, Polres Musirawas. Sementara itu polisi masih memburu 7 perampok. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Arwin ZA, TV One, mengabarkan. Seorang bocah berusia 3 tahun tewas setelah terjatuh dari lantai 3 kamar hotel di Pekanbaru Riau. Saat kejadian, orang tua korban meninggalkan anak mereka tertidur seorang diri di dalam kamar hotel. Seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun tewas setelah terjatuh dari lantai 3 kamar hotel di Pekanbaru Riau. Saat kejadian pada Senin 19 September dini hari, orang tua korban sedang tidak ada di dalam kamar. Pasangan suami istri tersebut sedang berada di kafe hotel di lantai 1, meninggalkan anak mereka tertidur seorang diri di dalam kamar. Berdasarkan hasil olah TKP, saat kejadian jendela dalam kondisi terbuka. Ditemukan pintu jendela sudah terbuka, dan orang tua dari korban waktu anak itu jatuh tidak ada bertempat. Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap orang tuanya bahwa dia meninggalkan anak itu pukul 2 pagi yang tidur. Dan orang tuanya pergi ke lantai 1 ke KP bawah. Katanya untuk mencari makan, mencoba istrinya. Sampai di bawah, anak ditinggalkan tidur. Dia pun tidak tahu kejadiannya. Setelah dapat laporan dari security bahwa anak jatuh, baru itu dia ketahui anak jatuh dari lantai 3. Bahwa anak meninggal di Masjid Sapira. Sementara itu, pihak Hotel Grand Central Pekanbaru menolak berkomentar lebih banyak tentang standar keamanan jendela hotel. Pihak hotel mengaku menyerahkan penanganannya kepada polisi. Apa kamarnya tidak aman gitu, gampang anak-anak bisa jatuh? Kalau hotel sih sudah standar, Pak, kita ada standar tertentu, makanya itu kita tunggu hasil investigasi saja. Anak ini tinggal sendiri? Itu saya kurang tahu juga. Kita tunggu hasil investigasi aja deh, saya juga nggak berhak menyampaikan banyak. Intinya kejadian itu memang benar ada di sini, kita sudah laporkan ke pihak yang berwajib, dan kita tunggu hasilnya. Kejadiannya pukul berapa, Kak? Kalau berdasarkan informasi mungkin subuh. Iya, siapa kanitnya itu? Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di Lampung. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah, TV One, mengabarkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kabar Sumatera edisi hari ini. Saya Fahade Idi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.